rekan-rekan, kita masuk ke 3 rumus tambahan ya. Jadi misalnya ada du per u diintegralkan. Ini hasilnya adalah, rumusnya adalah ln u ya, plus c. Du per u itu berarti kalau kita tuliskan berarti seperti u pangkat min 1 du ya. Ini seperti mirip seperti ini ya. Jadi pangkatnya min 1. Kemudian kalau ada integral a pangkat u du, ini sama dengan a pangkat u per ln a ditambah c jika a nya lebih besar dari 0 dan a nya tidak sama dengan 1. Kemudian kalau ada integral e pangkat u du, itu adalah e pangkat u itu sendiri ditambah c. Oke, teman-teman, kita lanjut ya, contoh soal. Ini adalah 3 rumus yang akan kita gunakan dan saya akan menyampaikan beberapa contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, misalnya kalau ada integral dx per x, apa sih yang harus kita kerjakan? Artinya kalau ini sederhana ya, sifat per x saja, nanti kita bisa langsung memberikan jawabannya adalah ln x plus c ya, sesederhana ini. Kemudian nomor 2, kalau ada dx per 2 plus 3x misalnya ya, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah ini bisa saja kita tuliskan bentuknya adalah 1/3 integral 3 dx per 2 plus 3x. Jadi ini 3 dibagi 3 1 ya, jadi tidak merubah nilai. Kemudian ini bisa kita tuliskan jadi 1/3 integral apa d dari 2 plus 3x per 2 plus 3x. Kenapa begini? Jadi prinsipnya adalah kalau ini x, maka ini juga x. Artinya kalau ini adalah 2 plus 3x, maka yang di samping d itu juga harus 2 plus 3x ya. Nah, apakah step pertama dan step kedua relate? Nah, ini bisa kita buktikan ya, apakah d2 plus 3x itu berapa sih nilainya? d2 plus 3x berarti kan turunan dari 2 plus 3x. Ini kalau diturunkan berarti gimana? Kalau karena kita diturunkannya terhadap x, maka dx ya. Di sini turunan dari 2 berapa? 0 ya. Turunan dari 3x berapa? 3. Maka ini d2 plus 3x itu adalah 3dx tuh. Ya, jadi tidak masalah ya seperti ini. Sehingga kalau sudah begitu, ini 2 plus 3x, ini 2 plus 3x juga. Jadi kita bisa tuliskan dia adalah, hasilnya adalah ini ya, adalah ln dari 2 plus 3x ditambah c. Selesai ya. Jadi intinya adalah kalau seandainya kita menemukan ini adalah 2 plus 3x, ini adalah 2 plus 3x, maka kita upayakan d nya adalah d2 plus 3x juga. Nah, karena 2 plus 3x itu adalah 3dx, maka perlu ada tambahan 1/3 di sini. Kenapa? Agar tidak merubah nilai ya, nilainya tetap sama. Nomor 3, integral 2 plus ln x per x dx. Oke ya, apa yang perlu kita lakukan berarti ini bisa kita rubah menjadi integral 2 plus ln x
Jadi ini setara nih. Kenapa? Karena kalau ln X kita turunkan, turunan dari ln X itu adalah 1/X, sehingga kita bisa ganti seperti ini ya. Apa yang kita lakukan selanjutnya adalah kita bikin, berarti ini adalah 2 plus ln X D. Nah, karena ln X ini sudah aman ya, ini kalau kita buat seperti ini kira-kira masalah nggak? Nggak masalah ya. Kenapa? Karena yang ini sama yang ini sama nih. Kenapa kok sama? Karena kalau ada tambahan plus 2 nih, ini menjadi tidak berpengaruh. Kenapa? Karena 2 kalau diturunkan itu adalah 0, sehingga tidak ada masalah ya. Nah, artinya apa? Artinya ini kalau misalnya 2 plus ln X kita misalkan jadi U ya, maka ini apa sebenarnya? Ini berarti U DU ya. Iya kan? Sementara UDU itu adalah apa sih? Berarti U pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 plus C, atau setengah U pangkat 2 plus C. Setengahnya U nya kita kembalikan, jadi setengah kali 2 plus ln X kuadrat ditambah C, seperti itu. Oke, soal nomor 4. Misalnya integral x dx per x kuadrat min 1. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ini kita fokus di x kuadrat min 1 nya ya, karena ini yang perlu kita pahami betul. Gimana caranya agar si x kuadrat min 1, kalau ini kita jadiin fokus ya, ini bisa kita tulis x kuadrat min 1 juga di sini. Nah, bagaimana agar tidak merubah nilainya? Kita hitung dulu. Sebenarnya kalau dx kuadrat min 1 itu berapa sih? Kalau diturunkan berarti gimana? X kuadrat berarti kan 2x, berarti ini adalah 2x dx nih. Jadi dx kuadrat min 1 itu setara dengan 2x dx. Sementara di soal ini adalah x dx. Ini x dx, ini adalah 2x dx. Agar tidak merubah nilai teman-teman semua, maka kita perlu membuat ini menjadi x dx. Gimana caranya? Berarti dibagi 2 ya. Ini dibagi 2, yang ini juga dibagi 2. Ini dibagi 2 jadi apa? Setengah dx kuadrat min 1 ya. Jadi ada nilai setengah di sini nih, agar tidak merubah nilai. Ini konstanta bisa kita pindahkan ke apa? Ke depan. Integral dx kuadrat min 1 per x kuadrat min 1. Ini cocok ya. Ini bentuk dari rumus ke berapa? Rumus kelima ya. Sehingga kita bisa langsung tuliskan ini adalah setengah dari ln x kuadrat min 1 ditambah C ya, setengah ln dari x kuadrat min 1 ditambah C. Oke, sementara itu dulu rekan-rekan sekalian, kita jumpa di pembahasan soal berikutnya.